Shalom Permata. Aku mau lihat semangatnya dari sektor Alfa. Alfa ya. Shalom Alfa. Oke, luar biasa. Agape, jangan mau kalah. Shalom Agape. Lumayan. Terakhir ya, sektor yang katanya cukup fenomenal. Katanya. Coba kita lihat semangatnya, apakah fenomenal? Shalom Omega. Oke, biasa kita boleh tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita mengucap syukur karena hari ini kita kembali boleh melaksanakan PA online Permata Immanuel yang kedua. Bersyukur karena teman-teman Permata cukup antusias ya untuk merayakan, untuk melaksanakan PA online ini. Teman-teman tidak melihat di mana, tidak melihat seberapa banyak orang-orang yang berkumpul, tapi Tuhan melihat ketika ada 1-2 orang yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, yang rindu untuk datang menyembah Tuhan. Di situ Tuhan akan hadir dan ibadah kita berkenan di hadapan. Hari ini kita mau kembali melaksanakan PA kita dengan tema Who's Next. Kira-kira apa ya yang mau dibahas? Pasang kuping duduk manis, sediakan kuota, karena nanti kita akan membahas tentang regenerasi ataupun periodisasi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari. Sebelumnya kita mau siapkan dulu hati kita. Kita mau buka PA kita di dalam nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh pakai kami anak-anak Tuhan untuk boleh melaksanakan PA kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan tidak melihat bagaimana, Tuhan tidak melihat di mana, tapi Tuhan melihat ada banyak hati yang rindu untuk kembali melaksanakan PA Permata ini ya Bapa. Bapak boleh ajari kami, Bapak boleh pakai kami, agar kedepannya ya Tuhan dan sampai seterusnya kami boleh memberikan diri kami untuk tetap semangat melaksanakan PA Permata kali ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini teman-teman, kita mau memberikan diri kita mau datang untuk menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau bernyanyi Ku Nyanyi Haleluya. Bapak kami mau datang di sini. Kami percaya bahwa ada di setiap saat hidup.
bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya, MC mau tanya, kira-kira sudah adakah teman-teman hari ini mengucap syukur? Bangun tidur, lipat tangan, tutup mata, berdoa untuk hari baru yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan sediakan. Apakah teman-teman sudah bersyukur? Halo belum? Mari kita bersyukur melalui pujian kita, karena Tuhan Yesus yang amat sangat baik, yang selalu memperlengkapi kehidupan kita. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Kita mau katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom anak permata, mari kita mulai PA kita pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau pada saat ini Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul dengan teman-teman kami, tapi kami yakin dan kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, di dalam PA yang kami lakukan pada saat ini, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin kami dari permulaan sampai berakhirnya PA kami ini. Di dalam nama Yesus, kami mulai PA kami ini. Amin. Baiklah, kita akan melihat bahan PA kita untuk hari ini. Kita ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai 30. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja
sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Inilah ayat yang menjadi renungan kita. Dari ayat ini tadi, ya sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, maka tema kita hari ini adalah Who next? Ya, artinya siapakah selanjutnya? Ini berhubungan dengan regenerasi kepemimpinan dari Permata. Ya, jadi anak-anak Permata yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kita lihat dulu pengertian dari pemimpin. Ya, pemimpin ada mempunyai beberapa pengertian yang sama. Bisa dikatakan pembina, bisa dikatakan pembimbing, bisa juga dikatakan pengurus, dan sebagainya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah itu pemimpin? Ya, pemimpin itu artinya orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Nah, jadi yang disebut dengan pemimpin berarti dia memiliki tugas dan juga memiliki tanggung jawab, dan dia harus bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang yang dipimpinnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ya dalam bahasa Inggris, kata pemimpin itu biasa kita sebut dengan kata leader. Ya, leader itu dialah yang melit, ya dialah yang memimpin anggotanya. Jadi kita lihat ada 4 kata lead, ya maknanya ada 4. Yang pertama loyalty atau loyalitas. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas itu artinya adalah patuh dan setia. Berarti sebagai seorang pemimpin, dia harus patuh dan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia, dan dia juga harus patuh dan setia kepada orang yang memberikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, baru yang kedua, yaitu educate atau biasa disebut dengan mendidik. Ada beberapa kata mendidik, ya bisa melatih,
membina. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa menjadi seorang pendidik bagi anggota-anggotanya. Dia harus bisa membina. Dia harus bisa melatih anggota-anggotanya. Baru yang ketiga ada adpis. Adpis ini artinya memberikan saran dan nasihat. Berarti sebagai seorang pemimpin juga harus dia bisa menjadi seorang penasehat. Ada masalah misalnya di dalam kelompoknya, dia berperan untuk memberikan saran dan nasihat. Dan yang keempat, disiplin. Disiplin ini artinya memberikan keteladanan dan menegakkan disiplin dalam setiap aktivitasnya. Berarti seorang pemimpin harus dia bisa menjadi teladan dan juga harus disiplin di dalam melakukan aktivitasnya. Kalau kita bayangkan misalnya bagi anak-anak remaja kami yang sudah bekerja, kalau kalian dipromosikan memiliki suatu jabatan di tempat kalian bekerja, bagaimana perasaan kalian? Tentu senang, karena memang itu yang kita harapkan lewat pekerjaan kita. Tapi bagaimana di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan? Kalau kita dipercayakan memimpin sebuah organisasi, mau atau tidak kita? Seringkali kalau di tengah-tengah gereja, kalau dikasih tugas atau tanggung jawab, ada alasan-alasan yang kita berikan. Ya misalnya kita katakan, aku terlalu muda, belum ada pengalaman, ada yang lebih kompeten daripada aku terlalu sibuk, dan lain sebagainya. Memang di dalam Alkitab pun kalau kita perhatikan, tokoh-tokoh Alkitab pada waktu dia diangkat menjadi seorang pemimpin, banyak alasan yang mereka berikan. Musa misalnya, dipercayakan Tuhan dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak pintar berbicara, biarlah orang lain saja. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ya sebagai anak permata, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu tugas kepada kita, kita harus yakin bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi kita di dalam kita melaksanakan tugas tersebut. Jadi kita tidak perlu takut. Musa tadi tidak pintar dia berbicara, maka Tuhan berikan juru bicaranya Harun. Jadi diperlengkapi Tuhan dia supaya dia tidak malu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan ingin mengangkat kita menjadi seorang pemimpin, maka yang Tuhan tuntut kepada kita bukan hanya sekedar kemampuan, tapi kita juga harus ada kemauan. Kemampuan tanpa ada kemauan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Ada kemampuan, tapi harus juga ada kemauan. Nah, jadi dalam bahan renungan kita ini,
kita melihat ya bagaimana tadi Daud mempersiapkan Salomo anaknya menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menggantikan dia. Sebenarnya Salomo mempunyai banyak saudara laki-laki. Karena Daud ini mempunyai istri lebih dari satu orang. Jadi dari istri pertama ada anaknya laki-laki, kedua ada, yang ketiga ada, dan seterusnya. Baru Salomo menikahi Betseba, dari Betseba lah lahir Daud menikahi Betseba, maka dari Betseba lah lahir Salomo. Jadi Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Daud, itu adalah sesuai dengan perjanjian Tuhan. Jadi kita akan melihat bagaimana Daud ini mempersiapkan anaknya Salomo menjadi raja untuk menggantikan dia. Pada waktu Salomo menjadi raja di tengah bangsa Israel, dia adalah seorang pemimpin yang jaya. Dia berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa yang besar, disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Dengan kata lain, Daud ini dia memiliki banyak kesuksesan di dalam kepemimpinannya sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, jadi Daud mengharapkan supaya Salomo pun nanti menggantikan Daud, maunya bangsa Israel itu tetap jaya, tetap menjadi bangsa yang besar, tetap disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu diberikanlah pembekalan kepada Salomo. Ada satu hal pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh Daud pada waktu dia menjadi raja, yaitu membangun bait Allah sebagai tempat persekutuan orang Israel dengan Tuhan. Karena selama ini tempat ibadah orang Israel pindah-pindah, maka Daud mempunyai suatu kerinduan, maunya sudah ada satu tempat ibadah yang permanen, yang sifatnya menetap. Maka dia menginginkan rumah ibadah itu dibangun di Yerusalem. Jadi inilah salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh Salomo. Setelah Salomo ini diangkat menjadi raja, maka tugas pertama yang diberikan oleh Daud kepada Salomo, bagaimana untuk membangun rumah ibadah itu. Maka kita lihat, ya, kalau kita ingin melihat bagaimana Daud memberikan pembekalan kepada Salomo untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, maka kita bisa baca di dalam pasal-pasal sebelumnya. Tentu dari pasal 28. Pasal 28 ayat 9. Apa yang dilakukan oleh Daud kepada Salomo? Di sini Daud memberi saran dan memberi nasihat kepada Salomo supaya Salomo itu
jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan di dalam kepemimpinannya. Itulah loyalitas Daud tadi kepada Tuhan, yang memberikan kepercayaan kepada dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, tadi kita katakan bahwa kata leader itu termasuk di dalamnya ada loyalitas. Daud itu seorang pemimpin yang loyal kepada Tuhan, patuh dan setia. Oleh sebab itu dia juga mengharapkan supaya Salomo juga hendaknya patuh dan setia di dalam melaksanakan tugasnya, dan dia juga patuh dan setia kepada Tuhan yang mempercayakan tugas tersebut. Baru yang kedua, kalau kita lihat ya pasal 28 tadi ayat 10 sampai 19, maka di sana Daud dia memberi petunjuk sambil memberikan pendidikan kepada Salomo bagaimana membangun bait Allah itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sebab bait Allah itu dibangun sudah ditentukan Tuhan ukuran-ukurannya. Sudah ditentukan Tuhan bagian-bagian apa yang harus ada di dalamnya, ruangan-ruangan apa yang diperlukan, peralatan-peralatan apa yang ada di dalam bait Allah. Sudah dikasih tahu oleh Tuhan kepada Salomo. Maka kepada Daud, ya bukan kepada Salomo, maka Daud menginginkan supaya Salomo juga nanti melakukan pembangunan bait Allah itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Baru yang ketiga, ya di dalam ayat 20 dari pasal 28 tadi, Daud dia memberikan kata-kata peneguhan, kata-kata motivasi kepada Salomo supaya Salomo jangan takut. Ya, dia katakan jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Memang kalau kita dipercayakan suatu tugas, kita perlu dukungan. Kita perlu motivasi. Jadi Daud di sini tadi sebagai seorang senior, maka dia memberikan dukungan kepada juniornya. Karena Salomo ini sebenarnya adalah orang yang masih muda. Dia belum punya pengalaman, tapi justru dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Daud. Baru yang keempat, ya kita lihat tadi sebagai dukungan dari Daud kepada Salomo, Daud memberikan beberapa tenaga ahli yang sukarela untuk membantu Salomo di dalam membangun bait Allah tersebut. Dan juga sebagai seorang pemimpin yang senior, maka Daud dia memberikan dukungan kepada Salomo yang masih muda dan belum punya pengalaman tadi. Bentuk lain dukungan Daud kepada Salomo di mana dia memberikan hartanya. Ada emas tadi, ada perak dan sebagainya untuk dia persembahkan untuk pembangunan bait Allah itu.
Setelah dia mempersembahkan harta kekayaannya, maka dia juga mengajak semua umat Israel untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan bait Allah tersebut. Jadi di sini Daud kita lihat dia benar-benar memberikan teladan, memberikan contoh yang patut ditiru oleh Salomo. Nah, jadi kalau kita hubungkan di dalam kepengurusan permata tadi, maka apa yang dilakukan oleh Daud tadi kepada Salomo ini perlu diterapkan. Ya, perlu diterapkan. Di mana dikatakan tadi pengurus yang lama bisa memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat kepada pengurus yang baru. Perlu diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana job desk mereka. Lalu misalnya perlu diberikan dukungan, perlu diberi motivasi. Jangan nanti misalnya karena pemimpin yang lama menganggap sudah senior, sehingga dia menganggap dia itu lebih hebat daripada pengurus yang baru. Kalau kita lihat bagaimana pada waktu Daud diangkat menjadi raja orang Israel menggantikan Saul, pada waktu itu Saul dia tidak mau melepaskan kekuasaannya. Sudah pun Daud dilantik menjadi raja, tapi Saul masih menganggap dialah raja itu. Sehingga Saul pernah menjadikan Daud sebagai panglima perangnya, padahal dia sudah dipilih menjadi raja. Nah, jadi Saul ini adalah seorang pemimpin yang kurang baik, seorang pemimpin yang tidak perlu dicontoh. Ya, jadi untuk anak-anak kami pengurus permata, kalian juga misalnya perlu meminta nasihat dari senior-senior kalian yang sudah lebih dahulu dari kalian. Atau misalnya ada suatu kegiatan yang kalian lakukan, kalian perlu bantuan dana, maka perlu kalian cari misalnya pengurus-pengurus sebelumnya yang sudah bekerja. Mana tahu ada yang sudah sukses, minta dukungan dari mereka. Sehingga dengan adanya saling mendukung satu dengan yang lain, maka pelayanan yang dipercayakan kepada kita bisa berjalan dengan maksimal. Jadi inilah ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Walaupun singkat kami jelaskan, tapi Roh Kudus tetap memberikan penjelasan di dalam hati kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu itu, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pembicara kita hari ini yang sudah menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita kumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
syafaat kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan sudah memberkati PA online kami hari ini ya Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan sebagian daripada apa yang kami miliki ya Bapa. Mungkin tidak banyak ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan boleh lihat hati kami ketika kami memberi. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum persembahan yang sudah kami kumpulkan. Bapa yang baik, kami berdoa juga ya Tuhan untuk keadaan Permata saat ini ya Bapa. Tuhan yang berkati masing-masing teman-teman kami Permata dimanapun mereka berada. Bapak yang berkati, Bapak yang menjaga dan melindungi teman-teman kami Permata. Untuk teman-teman kami yang sudah bekerja, Tuhan yang berkati pekerjaannya. Untuk teman-teman kami yang masih bersekolah, Tuhan yang berkati pendidikannya. Untuk teman-teman kami yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan kiranya yang berikan jalan, Tuhan yang berikan kuasa Tuhan agar teman-teman kami boleh diberikan pekerjaannya Bapak. Untuk teman-teman kami juga yang saat ini sedang berdoa untuk teman hidupnya ya Bapak, Tuhan juga yang kiranya membuka jalan, memberikan jalan agar teman-teman kami Permata boleh segera menemukan teman hidupnya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberadaan orang tua kami ya Bapak. Tuhan kiranya tetap jaga lindungi sertai orang tua kami. Tetap Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan umur yang panjang untuk kedua orang tua kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hubungan pribadi kami dengan sesama kami. Bapak juga yang berkati kami. Kami rindu ya Tuhan, anak-anak Tuhan Permata dimanapun kami berada, dimanapun kami beranjak ya Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan di dalam lingkungan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk masing-masing HPDS kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapak. Kami sering lupa untuk mengucap syukur di pagi hari kepada Tuhan dan kembali mengucap syukur di malam hari ketika Tuhan sudah memberkati sepanjang hari kami. Tapi biarlah ya Tuhan, setiap harinya Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan dan menuntun kami agar kami boleh berproses menjadi anak-anak Tuhan yang lebih layak lagi. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk keadaan Indonesia bahkan dunia saat ini ya Tuhan. Tuhan sudah beberapa waktu Tuhan izinkan dunia Indonesia menghadapi sebuah virus COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun hal yang terjadi tanpa kendalinya Tuhan. Kami tahu Tuhan punya maksud dan tujuan untuk dunia ini saat ini ya Tuhan. Tapi Tuhan boleh lihat bagaimana hati kami. Tuhan boleh lihat bagaimana kami cukup sedih ya Tuhan, cukup prihatin dengan keadaan saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah dunia ini ya Bapa. Tuhan boleh angkat virus corona ya Tuhan. Tuhan boleh musnahkan ya Bapa. Biarlah Tuhan cukupkan ya Tuhan apa yang terjadi saat ini ya Tuhan. Tuhan boleh lihat banyak sekali yang terjadi, banyak sekali kerugian, banyak sekali kepedihan ya Bapa yang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang terdepan ya Bapa, dokter, pemerintahan, dan teman-teman kami yang lainnya ya Tuhan yang berjuang untuk melawan virus corona ini ya Bapa. Bahkan orang-orang yang sudah positif ya Tuhan, Tuhan juga yang jamah mereka ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang tetap juga berikan kesabaran, Tuhan juga yang berikan kesehatan pemulihan untuk mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Bahkan ketika kami belum meminta, Tuhan sudah berikan, sediakan yang terbaik untuk kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Who's next? Siapakah pengurus Permata GBKP selanjutnya? Sesuai dengan tema kita hari ini yang bertepatan dengan tahun konsolidasi regenerasi, kita diajak untuk menjadi permata yang berani untuk mengambil sebuah pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Tidak lagi berkata, aku belum punya pengalaman, aku sibuk, aku terlalu muda dan apapun itu. Tapi ketika Tuhan sudah pilih kamu, kita semua untuk mengerjakan ladangnya Tuhan, mari katakan, Tuhan aku siap, utuslah aku. Seperti firman Tuhan katakan yang sudah disampaikan oleh pembicara kita tadi, bagaimana Daud melawan Goliat yang bertubuh besar, dan Tuhan pakai Raja Daud menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Karena itulah kita harus mau melayani Tuhan seperti Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melaksanakan PA online hari ini. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah kepada kita setiap hari sepanjang hari. Sampai ketemu di PA minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.